Pernahkah terlintas dalam benak kita sebuah pertanyaan besar yang mungkin membuat kita mengernyitkan dahi, yaitu mengapa rezim Zionis Israel begitu agresif menyerang Iran, padahal dalam nubuat akhir zaman disebutkan bahwa kelak 70.000 Yahudi dari kota Isfahan, Iran, akan menjadi pasukan utama Dajjal. Ini adalah sebuah paradoks yang sangat menarik untuk kita bedah bersama, karena di satu sisi, kita melihat musuhan geopolitik yang begitu nyata di layar kaca, namun di sisi lain, ada sebuah takdir eskatologis atau nubuat akhir zaman yang seolah-olah menyatukan mereka dalam satu barisan kesesatan. Namun, sebelum pada pembahasan video, mari kita luangkan waktu sejenak untuk saling mendoakan agar kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Mari penuhi kolom komentar dengan amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang kembali dalam perjumpaan kita yang penuh berkah ini. Semoga kedamaian, rahmat, dan perlindungan Allah senantiasa menaungi langkah-langkah kita di tengah dunia yang penuh dengan dinamika dan fitnah akhir zaman ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengurai sebuah benang kusut yang sering kali membingungkan banyak umat Islam ketika mengamati peta konflik Timur Tengah yang dikaitkan dengan hadis-hadis nubuat-nubuah. Jika kita mengamati berita internasional hari ini, ketegangan antara Israel dan Iran seolah telah mencapai titik didih yang tak terelakkan. Kita melihat rentetan ancaman, serangan udara, hingga operasi intelijen yang saling menargetkan satu sama lain, seolah-olah kedua entitas ini adalah musuh bebuyutan yang tidak akan pernah bisa berdamai. Di atas panggung politik dunia, permusuhan ini disajikan sebagai pertarungan antara dua kekuatan besar di kawasan Timur Tengah yang saling memperebutkan hegemoni dan pengaruh militer. Namun, bagi kita umat Islam yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai lensa dalam memandang dunia, ada sebuah hadis sahih yang seringkali terngiang di telinga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari kota Isfahan yang mengenakan pakaian kebesaran atau toyalisah. Hadis ini adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa kita ragukan sedikit pun. Pertanyaan yang kemudian muncul secara natural adalah, jika kelak Yahudi Isfahan akan menjadi pasukan inti dari Al-Masih Ad-Dajjal, yang notabene adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh kaum Zionis sebagai sang pembebas mereka, lantas, mengapa hari ini Israel justru berusaha menghancurkan Iran? Bukankah secara logika, mereka seharusnya saling melindungi dan membangun aliansi sejak dini untuk menyambut kedatangan sosok yang mereka anggap sebagai Mesias tersebut? Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, untuk menjawab kegelisahan ini, kita harus memisahkan antara dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi geopolitik modern dan dimensi teologis akhir zaman. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa keberadaan komunitas Yahudi di Iran, khususnya di kota Isfahan, bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Mereka telah bermukim di sana selama ribuan tahun, sejak zaman Kekaisaran Persia kuno, jauh sebelum negara Israel modern didirikan pada tahun 1948. Komunitas Yahudi di Iran saat ini adalah populasi Yahudi terbesar di Timur Tengah di luar Israel. Menariknya, mereka hidup dengan damai di bawah payung hukum negara Republik Islam Iran, memiliki perwakilan di parlemen, dan secara tegas memisahkan identitas agama mereka dari gerakan politik Zionisme. Banyak dari pemuka agama Yahudi di Iran secara terbuka mengutuk tindakan keji yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Disinilah letak kunci pemahamannya, sahabat. Rezim Zionis Israel yang ada saat ini tidak memandang agama sebagai satu-satunya faktor pengikat, melainkan mereka digerakkan oleh ideologi politik ultranasionalis yang haus akan kekuasaan dan dominasi wilayah. Bagi para pemimpin militer dan politik di Tel Aviv, Iran dengan program nuklirnya dan dukungan teguhnya terhadap faksi-faksi perlawanan di Palestina adalah ancaman eksistensial yang nyata bagi kelangsungan negara buatan mereka.
Oleh karena itu, serangan yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Iran murni didasarkan pada perhitungan politik, keamanan, dan militer, bukan didasarkan pada sentimen keagamaan atau nubuat akhir zaman. Israel tidak peduli apakah di Iran terdapat puluhan ribu komunitas Yahudi yang kelak akan menjadi pasukan Dajjal atau tidak. Bagi Zionis, siapapun yang menghalangi ambisi penjajahan mereka, meskipun di wilayah tersebut terdapat populasi Yahudi sekalipun, akan tetap dianggap sebagai ancaman yang harus dilemahkan, atau bahkan dihancurkan. Di sisi lain, mari kita renungkan sejenak tentang tabiat Dajjal dan para pengikutnya. Dajjal adalah puncak dari segala fitnah dan tipu daya di muka bumi. Ketika ia muncul kelak, ia tidak akan membawa bendera negara tertentu yang ada pada hari ini. Ia akan datang membawa sistem kebohongan global yang sangat memukau, menawarkan surga yang hakikatnya adalah neraka, dan membawa neraka yang hakikatnya adalah surga, demi menguji keimanan umat manusia di seluruh penjuru dunia. 70.000 Yahudi Isfahan yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut akan mengikuti Dajjal karena kesamaan visi teologis yang menyimpang, bukan karena kesepakatan politik antar negara yang ada pada hari ini. Mereka akan terperdaya oleh keajaiban-keajaiban palsu yang ditunjukkan oleh Dajjal, mengira bahwa itulah Mesias Agung yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka yang telah diubah. Proses bersatunya mereka kelak adalah skenario ilahiyah yang berada di luar jangkauan analisa politik manusia modern. Sahabat sekalian, kita juga harus menyadari bahwa sejarah dunia ini selalu bergerak sesuai dengan irama ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permusuhan antara Israel dan Iran hari ini adalah bagian dari sunatullah dalam dinamika percaturan bangsa-bangsa. Allah membiarkan orang-orang yang zalim berselisih dengan sesamanya sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang beriman, agar kita senantiasa waspada dan tidak mudah terjebak dalam narasi-narasi dangkal yang disebarkan oleh media massa. Tidak jarang, konflik-konflik besar yang terjadi di Timur Tengah justru menjadi tabir asap atau pengalih perhatian dari rencana-rencana besar yang sedang disusun oleh musuh-musuh Islam. Sementara mata dunia tertuju pada kilatan rudal dan ledakan di langit malam, di belahan bumi lain, penindasan terhadap umat Islam terus berlanjut tanpa mendapat sorotan yang berarti. Inilah mengapa kita dituntut untuk memiliki pandangan yang tajam, yang diterangi oleh cahaya Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasulullah. Jika kita kembali pada pertanyaan awal, tidakkah Israel takut salah sasaran dan membunuh calon pasukan Dajjal di Isfahan? Jawabannya adalah, mereka tidak berpikir sejauh itu dalam kerangka nubuat Islam. Mereka bergerak berdasarkan hawa nafsu dan ketakutan duniawi semata. Selain itu, takdir Allah tidak akan pernah bisa digagalkan oleh rudal atau pesawat tempur manapun. Jika Allah telah menetapkan bahwa dari Isfahan akan keluar 70.000 pengikut Dajjal, maka hal itu pasti akan terjadi pada waktu yang telah ditentukannya tanpa bisa dihalangi oleh konflik geopolitik apapun. Gaya tausiah yang menyejukkan mengajarkan kita untuk tidak mudah panik atau merasa kehilangan arah ketika melihat fenomena-fenomena besar yang mengguncang dunia. Semua yang terjadi saat ini, betapapun menakutkannya di layar televisi, sejatinya adalah lembaran-lembaran takdir yang sedang dibalik satu persatu menuju hari akhir. Tugas kita bukanlah menjadi pengamat politik yang sibuk meramal masa depan, melainkan menjadi hamba Allah yang sibuk mempersiapkan bekal keimanan. Sungguh, fitnah akhir zaman itu sangatlah halus dan menyambar-nyambar. Terkadang, kebatilan dibungkus dengan jubah kebenaran, dan kebenaran disudutkan sedemikian rupa hingga tampak seperti sebuah kejahatan. Dalam konteks Israel dan Iran, kita sebagai umat Islam harus tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan. Kita menentang penjajahan Zionis atas bumi Palestina yang diberkahi, namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap berbagai penyimpangan akidah yang mungkin terjadi di kawasan lain. Ketahuilah sahabat, Dajjal tidak hanya akan merekrut pasukannya dari kalangan Yahudi Isfahan saja. Fitnahnya akan menyapu seluruh benua, menembus dinding-dinding rumah, dan merasuk ke dalam hati siapa saja yang kosong dari tauhid. Oleh karena itu, alih-alih terlalu sibuk memikirkan mengapa Israel menyerang calon pasukan Dajjal,
Alangkah lebih baik jika kita bertanya pada diri sendiri, sudah siapkah benteng keimanan kita dan keluarga kita untuk menghadapi fitnah Dajjal yang bisa datang kapan saja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan resep yang sangat ampuh untuk membentengi diri dari fitnah Dajjal. Beliau memerintahkan kita untuk merutinkan membaca dan menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Ini adalah amalan sederhana, namun memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa untuk melindungi akal dan hati kita dari tipu daya akhir zaman yang sangat dahsyat tersebut. Selain itu, kedekatan kita dengan masjid, keistiqomahan dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah, serta senantiasa memohon perlindungan kepada Allah di setiap akhir tasyahud sebelum salam adalah benteng pertahanan lapis baja yang tidak boleh kita tinggalkan. Doa yang senantiasa kita panjatkan untuk berlindung dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal harus selalu basah di bibir kita. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Timur Tengah saat ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa dunia ini fana dan sedang bergerak menuju ujung usianya. Jangan biarkan hati kita menjadi keras karena terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita peperangan. Namun biarkanlah air mata kita menetes karena menyadari betapa lemahnya kita di hadapan kebesaran Allah dan betapa besarnya dosa-dosa yang belum sempat kita tobati. Mari kita bangun ukhuwah Islamiyah yang kuat, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Di tengah arus informasi yang simpang siur, mari kita menjadi agen-agen kesejukan yang membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Berikanlah pemahaman yang proporsional kepada keluarga dan kerabat, agar mereka tidak terjebak dalam teori-teori konspirasi yang tidak berdasar, melainkan kembali kepada kemurnian ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi, kesimpulan dari teka-teki geopolitik dan teologis ini adalah bahwa permusuhan Israel dan Iran hari ini murni merupakan benturan kepentingan politik dan keamanan negara modern. Sementara, kemunculan pasukan Dajjal dari Isfahan adalah ketetapan ilahi yang akan terjadi pada fase eskatologis yang berbeda, ketika sistem dunia yang kita kenal hari ini mungkin telah berubah total bentuk dan tatanannya. Keduanya berjalan di atas relnya masing-masing, hingga tiba saatnya skenario akhir zaman itu mencapai puncaknya. Sahabat sekalian yang dicintai Allah, semoga penjelasan yang sederhana ini dapat memberikan pencerahan sekaligus menyejukkan hati kita semua yang mungkin sempat diselimuti oleh tanda tanya besar. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak di permukaan maupun yang tersembunyi di dalam relung hati manusia. Tidak ada satupun daun yang gugur atau konspirasi yang dirancang di ruang-ruang rahasia, melainkan semuanya berada dalam genggaman pengetahuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, melindungi keluarga kita dari segala macam fitnah yang menyesatkan, dan mengumpulkan kita kelak bersama hamba-hambanya yang soleh di bawah naungan panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah, dan teruslah berkarya menyebarkan kebaikan di sisa umur yang telah dianugerahkan kepada kita ini. Jika sahabat merasa pembahasan kita bermanfaat dan dapat memberikan ketenangan batin dalam memandang fenomena akhir zaman, silahkan bagikan wawasan ini kepada keluarga dan kerabat tercinta. Jangan lupa untuk terus mendukung perjalanan kita dalam menggali hikmah Islam dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan doa-doa terbaik sahabat di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan. Sampai jumpa di perjumpaan penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.